mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan. Nah, gimana kabarnya? Bu Sela harap kalian baik-baik saja ya, supaya bisa mengikuti mata pelajaran ini dengan baik dan lancar. Nah, sebelum kita masuk ke materi infeksi nosokomial, yuk bagaimana kalau kita mereview terlebih dahulu materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya kan kita membahas infeksi ya. Konsep infeksi itu apa? Adakah yang masih ingat infeksi itu apa? Nah, infeksi itu merupakan proses invasi. Nah, benar ya, proses invasi dan multiplikasi mikroorganisme ke dalam tubuh kita. Nah, jadi infeksi itu merupakan proses masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh kita yang pada saat normal itu seharusnya tidak ada. Ya, jadi terus infeksi itu ada kontak langsung dan tidak langsung. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang infeksi nosokomial. Apalagi itu Bu, apakah beda dari infeksi sebelumnya? Yuk, untuk lebih jelasnya, let's check it out guys. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah infeksi nosokomial. Apa itu Bu infeksi nosokomial? Yuk kita bahas. Nah, infeksi nosokomial itu merupakan infeksi yang terjadi di rumah sakit ya, yang berasal dari fasilitas rumah sakit atau tenaga kesehatan maupun pasien yang lainnya. Jadi, rumah sakit itu merupakan satu tempat yang paling mungkin terdapat infeksi karena memang populasi mikroorganisme yang tinggi dengan jenis virus yang mungkin resisten terhadap antibiotik. Jadi rumah sakit merupakan gudangnya ya, jadi gudangnya mikroorganisme. Nah, infeksi nosokomial ini dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama ada infeksi secara endogen dan infeksi secara eksogen. Infeksi endogen itu yang seperti apa sih Bu ya? Jadi infeksi endogen itu infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang semula memang sudah ada di dalam tubuhnya dan berpindah ke tempat yang baru. Jadi dia ini menginfeksi dirinya sendiri. Jadi mikroorganisme itu tadi dia itu menyebar ke tubuh yang lain. Jadi memang dari dirinya sendiri. Misal, jadi kalau misalnya si pasien A nih memiliki luka pada daerah kaki. Nah, tersebut memang sudah terjadi infeksi karena memang tidak sembuh-sembuh. Nah, pada saat di rumah sakit karena memang tidak sembuh-sembuh, jadi infeksinya tadi itu menyebar. Jadi bisa menyebar ke atasnya luka ataupun menyebar lewat darah ke tempat yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi memang bukan dari orang lain, bukan dari petugas kesehatan, tetapi dari dirinya sendiri. Ya, jadi berbeda tempat ya, jadi ini yang bisa disebut dengan self infection, jadi infeksi dari diri sendiri. Terus selanjutnya ada infeksi eksogen. Nah, infeksi ini disebabkan oleh mikroorganisme yang berasal dari rumah sakit dan dari satu pasien ke pasien yang lainnya. Nah, jadi kalau infeksi eksogen ini sebenarnya kita itu tidak mempunyai mikroorganisme ini, namun tertular dari yang lainnya. Nah, sumber infeksi nosokomial itu bisa dari mana saja sih ya? Yang pertama bisa dari pasien ya. Jadi memang seperti contohnya kalau misalnya pada saat ini itu kan yang lagi booming itu virus COVID-19 ya. Jadi virus ini itu pasti sudah dimiliki oleh salah satu pasien ya, misal. Nah, di salah satu pasien itu tadi pasti nanti akan dirawat yang namanya petugas kesehatan. Ya, kalau misalnya petugas kesehatan ini tidak memperhatikan protokol kesehatan, si petugas kesehatan ini nanti bisa menularkan dari virus yang dimiliki si pasien ini ya ke pasien yang lainnya atau ke petugas kesehatan yang lainnya ya. Terus sumber infeksi nosokomia yang lainnya adalah pengunjung ya. Jadi bisa saja yang ada di rumah sakit itu tadi tidak ada yang mempunyai COVID-19,
Namun orang yang menjenguk pasien yang berada di rumah sakit itu tadi sudah terpapar oleh virus COVID-19. Jadi itu bisa menularkan ke orang yang dijenguknya itu tadi ya. Jadi bisa dari pengunjung dan bisa juga dari sumber lainnya. Contohnya apa Bu? Ya, contohnya dari alat-alat kesehatannya bisa dipakai berulang kali oleh si pasien. Misal di sini apa sih alat yang bisa dipakai oleh pasien lainnya? Satu, misal tensi. Tensi itu kan gak mungkin misalnya satu tensi itu dipakai untuk satu orang ya, jadi pasti tensi itu dipakai untuk berbagai atau jumlah dengan banyak orang ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai petugas kesehatan tidak pandai-pandai merawat tensi yang kita bawa, bisa jadi nanti kita akan bisa menyebarkan penyakit dari si pasien yang satu ke pasien yang lainnya. Terus ada juga nih kursi roda ya. Kursi roda ini pasti gak mungkin satu pasien juga satu, itu juga tidak akan mungkin karena memang kursi roda yang ada di rumah sakit itu terbatas ya. Jadi bisa jadi ini merupakan tempat sumber infeksi nosokomial ya. Jadi sumber tempat penularan dari pasien yang satu ke pasien lainnya ataupun dari pasien ke petugas kesehatan yang lainnya ya. Nah, penyebarannya itu lewat apa aja Bu? Ya, bisa kontak langsung maupun tidak langsung ya. Jadi seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kontak langsung ini bisa berupa menyentuh langsung jaringan lunak atau lesi atau lukanya si pasien. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai petugas kesehatan, kalau misalnya merawat luka pada pasien, kita diharuskan memakai handscoon ya. Karena kalau misalnya tidak memakai handscoon, kalau terjadi infeksi adenovirusnya seperti ini, pasti di dalam luka tersebut terdapat banyak mikroorganisme ya, terdapat banyak bakteri dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita tidak memakai handscoon, langsung kita menyentuh luka tersebut, jadi kita bisa terinfeksi oleh bakteri tersebut ya. Jadi infeksi itu yang sebenarnya bisa melalui darah ataupun cairan tubuh pasien. Itu kalau misalnya secara langsung. Kalau cairan tubuh pasien seperti apa Bu? Ya bisa darah ini tadi, bisa urin ya. Jadi kita harus hati-hati kalau misalnya menyentuh sesuatu yang berhubungan dengan pasien ya. Jadi makanya kalau misalnya kita itu praktek di rumah sakit ya, jangan sekali-kali kalau misalnya kita bertemu dengan pasien tanpa adanya APD ya. Jadi APD itu sebenarnya melindungi diri kita ya, melindungi alat pelindung diri. Jadi bukan untuk gaya-gayaan APD itu ya. Jadi APD itu merupakan untuk yang melindungi diri kita dari penyebaran infeksi nosokomial tersebut. Terus yang selanjutnya adalah kontak tidak langsung ya. Jadi melalui perantara yang terkontaminasi mikroorganisme patogen dari darah ataupun cairan tubuh pasien yang terinfeksi. Contohnya ya dari alat kesehatan itu tadi ya. Terus dari alat medis, alat-alat misal SPED yang sudah dipakai oleh si pasien. Terus hati-hati ya kalau misalnya sudah dari yang sudah dipakai oleh pasien yang lainnya, sama kita juga hati-hati. Contohnya kalau misalnya virus yang menakutkan yang bisa terjangkit di pasien itu seperti pada orang yang terkena HIV ya. Jadi kalau misalnya orang yang terkena HIV itu kan cara penularannya itu kan langsung dari darah ke darah ya. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan penanganan dengan menggunakan SPED ya, jarumnya ini jangan sampai jarumnya sudah terkena pada pasien HIV itu terkena pada kita, karena secara otomatis pasti nanti virus HIV-nya juga akan tertular ke kita kalau misalnya kita terkena jarum yang sudah dipakai oleh penderita HIV ya. Jadi harus hati-hati kalau misalnya nanti prakerin di rumah sakit ataupun di klinik ya. Terus tindakan pencegahan infeksi, tindakannya itu ada apa aja sih ya?
Yang pertama itu ada asepsis ya. Asepsis ini apa Bu? Ya, jadi asepsis ini merupakan semua usaha yang dilakukan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang kemungkinan besar akan mengakibatkan infeksi ya. Tujuannya untuk apa Bu? Ya, tujuannya itu untuk mengurangi dan menghilangkan jumlah mikroorganisme baik pada permukaan benda hidup maupun benda mati agar alat-alat kesehatan dapat digunakan dengan aman. Nah, asepsis ini dibagi menjadi dua ya tekniknya. Tekniknya secara asepsis medis. Dan apa sih asepsis medis itu ya? Asepsis medis itu merupakan teknik bersih. Teknik bersih itu apa Bu? Ya, dari teknik bersih itu seperti pada saat kita mencuci tangan, mengganti linen dan lain sebagainya. Itu menggunakan teknik bersih. Dan yang selanjutnya ada asepsis bedah ya, yang merupakan harus teknik steril ya. Jadi biasanya teknik steril ini digunakan saat melakukan prosedur invasif ya, atau prosedur bedah di ruang operasi. Ini diharuskan untuk steril. Terus yang selanjutnya ada antisepsis. Apalagi itu Bu ya. Jadi antisepsis itu merupakan upaya pencegahan infeksi dengan cara membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit dan jaringan ya. Jadi intinya antisepsis itu kulit dan jaringannya. Kalau yang asepsis tadi itu untuk semuanya, untuk benda hidup maupun benda mati ya. Kalau yang antisepsis ini hanya untuk kulit dan jaringan tubuh. Terus kalau dekontaminasi itu apa Bu? Ya, kalau dekontaminasi ini tindakan yang dilakukan agar benda mati dapat ditangani oleh petugas kesehatan secara aman ya, sebelum petugas pembersih medis yang lainnya melakukan pencucian ya. Jadi kalau misalnya kita itu berada di rumah sakit, alat-alat yang sudah digunakan di pasien untuk merawat luka misalnya, itu harus direndam dengan cairan desinfektan terlebih dahulu sebelum dicuci dan disterilisasi. Terus yang selanjutnya ada pencucian nih ya. Pencucian itu apa Bu? Ya, jadi pencucian itu tindakan menghilangkan semua darah, cairan tubuh atau setiap benda asing seperti debu dan kotoran. Terus ada desinfeksi. Nah, desinfeksi ini tindakan menghilangkan sebagian besar mikroorganisme penyebab penyakit dari benda mati, bisa menggunakan perebusan maupun larutan kimia. Namun kalau menggunakan desinfeksi itu tidak 100% menghilangkan mikroorganisme ya. Kalau yang bisa menghilangkan semua mikroorganisme itu harus dengan menggunakan sterilisasi ya. Jadi sterilisasi ini tindakan untuk menghilangkan semua mikroorganisme, bisa bakteri, jamur, parasit dan virus. Dan ini bisa menggunakan alat sterilisator ya. Ini alat yang seperti kulkas mini ya. Ini bisa kita temukan di lab kita. Jadi di lab kita itu sudah mempunyai alat. Jadi kalian kalau misalnya penasaran bisa langsung ke laboratorium kita. Terus ini ada sterilisasi zaman dulu ya, enggak zaman dulu tapi ini merupakan sterilisasi yang lama, namanya autoclave ya. Jadi ini itu melalui dikukus kayak seperti kita mau mau menggunakan suhu yang tinggi. Jadi dia itu bisa menghilangkan mikroorganisme tersebut. Ini kalau di lab kita tidak mempunyainya, namun di lab analis ya, di lab TLM dia itu mempunyai alat ini yang namanya autoclave ya. Setelah itu pedoman pencegahan infeksi yang harus kita punya ya, yang harus kita tahu, yaitu yang pertama adalah cuci tangan. Nah, cuci tangan itu ada berapa langkah guys ya. Jadi cuci tangan itu ada 6 langkah ya. Jadi seperti yang kita biasa lakukan ya, cuci tangan. Yang selanjutnya ada memakai handscoon ya. Jadi memakai handscoon ini sangat
penting ya, karena memang ini untuk melindungi tangan dari bahan yang dapat menularkan penyakit dan melindungi pasien dari mikroorganisme yang berada di tangan petugas kesehatan. Terus yang selanjutnya ada menggunakan hand sanitizer ya. Jadi ini juga sangat penting untuk pencegahan infeksi. Nah, ini 5 momen cuci tangan ya. Ini ya harus kita tahu dan harus kita hafal. 5 momen cuci tangan ini apa saja, Bu? Ya, yang pertama, sebelum bertemu pasien harus cuci tangan. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan harus cuci tangan. Yang ketiga, setelah menyentuh cairan tubuh pasien kita harus cuci tangan. Apalagi kalau misalnya kita lupa memakai handscoon, kita harus cepat-cepat cuci tangan. Yang keempat, setelah menyentuh pasien itu juga kita harus cuci tangan. Dan yang terakhir, ya yang kelima, setelah menyentuh lingkungan pasien kita juga harus cuci tangan. Jadi lingkungan pasien itu seperti tempat tidurnya pasien, ya, terus bajunya pasien dan lain sebagainya. Nah, itulah pelajaran pada hari ini ya. Apabila kalian masih belum paham, coba dilihat kembali video ini, dan apabila masih bingung saja, kalian bisa bertanya di komen YouTube Bu Sela, dan atau bisa juga langsung menghubungi Bu Sela. Ya, terima kasih untuk hari ini. Apabila Bu Sela ada salah mohon dimaafkan. Yuk, tunggu video Bu Sela selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.